Haleluya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat beribadah dalam keluarga Allah. Seperti yang Tuhan inginkan supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Haleluya, semua bersuka cita, amin. Berbahagia di dalam Tuhan, amin saudara. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah ada bersama dengan kita. Walaupun dalam segala musim yang harus kita lalui. Saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita akan masuk kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu saya sudah membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul tetap berbuah walau di tahun kering. Ya, hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan apa yang Tuhan taruhkan untuk kita bisa tetap hidup di dalamnya, yaitu tetap menabur walau di tahun kering. Amin saudara. Katakan sama-sama, tetap menabur walau di tahun kering. 1, 2, 3. Tetap menabur walau di tahun kering. Saudaraku yang terkasih, dengarkan firman Tuhan baik-baik bahwa tabur tuai adalah hukum yang terus-menerus berlaku dalam kehidupan manusia. Sekali lagi dengarkan, tabur tuai adalah hukum yang Tuhan berikan di dunia ini dalam kehidupan manusia, bahwa itu adalah hukum yang terus berlaku dalam kehidupan kita sampai bumi ini selesai. Coba baca Kejadian 8 ayat 22, saya bacakan pendahuluannya saudara. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, kata firman Tuhan, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Tidak akan berhenti. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu adalah hukum alam yang Tuhan berikan atas bumi ini saudara. Jadi perhatikan, tolong ditampilkan di depan ayat firman Tuhannya. Ya, cepat. Ya. Jadi saudara yang terkasih bahwa hukum ini tidak bisa dibantah. Dalam kehidupan manusia juga ada sebuah hukum yang berlaku adalah tabur tuai. Tabur tuai, tabur tuai, tabur tuai. Itu yang kita pahami saudara. Tetapi pertanyaannya, pada saat kita mengalami sebuah musim yang kering rasanya, musim yang penuh dengan kelaparan, musim yang penuh dengan rasanya tidak baik bagi kehidupan kita, apakah kita tetap menabur? Di sini banyak problem orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, sehingga situasi kondisi dunia mempengaruhi imannya, sehingga dia tidak lagi menabur seperti yang Tuhan inginkan saudara. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul dalam keadaan dunia seperti ini. Masa masih saya mau memberi lagi? Dalam keadaan dunia seperti ini, masa saya mau melayani lagi? Dalam keadaan dunia seperti ini, masa saya mau bekerja lagi untuk Tuhan? Dalam gereja Tuhan, rasanya susah. Kehidupan ini pun rasanya sedang tidak berkecukupan. Dan rasanya mau mati saja kehidupan ini. Karena begitu banyak problem, begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan yang kita sedang hadapi dalam situasi dunia seperti ini saudara. Tapi ada sebuah contoh yang saya mau bagikan kepada kita saudara. Dia tetap menabur walaupun di tahun kering. Mari kita lihat Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat 3, ayat 6, ayat 12, dan ayat sampai ayat 18. Nanti saya arahkan ya, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayat 12 sampai dengan ayat 14 kita baca bersama-sama. Yang siap katakan amin. Dengarkan firman Tuhan saudara supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan ayat 3, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kelaparan saudara. Ya. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3 perhatikan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing,
maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 6 perhatikan. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ayat 12 dan 13 kita bersama-sama. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi. Serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Amin saudara. Firman Tuhan memperlihatkan kepada kita, pertanyaannya apakah kita akan tetap menabur walaupun di musim kering seperti yang kita alami hari-hari ini saudara. Firman Tuhan memberikan contoh kepada kita, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi pada zaman Abraham saudara. Jadi orang-orang percaya pun mengalami situasi kondisi yang tidak mengenakkan dalam kehidupannya saudara. Orang-orang beriman pun mengalami masa-masa sukar. Orang-orang beriman pun mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya. Jadi jangan saudara berpikir begini, aku kan anak Tuhan, kenapa aku alami seperti ini? Tidak. Semuanya mengalami hal yang sama, tetapi Tuhan memegang orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin saudara. Itulah yang membedakan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah. Kita berbeda. Mereka dalam tahun kering, mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan situasi keadaan dunia ini. Mereka takut saudara, mereka panik, mereka khawatir. Tetapi apakah yang terjadi kepada orang-orang yang percaya? Pada saat Ishak mengalami itu saudara, masa-masa kering, masa-masa penderitaan, masa-masa sukar yang dia hadapi, dia mulai memasang otaknya. Perhatikan, ini hal yang biasa. Sama seperti yang kita pikirkan, betul? Dia langsung memasang otaknya, aku mau ke Mesir saja. Mesir waktu itu dalam keadaan yang tentu kenapa dia mau pergi ke situ saudara, karena di situ dia bisa berpikir, dia bisa mendapatkan semua kebutuhan pemenuhan kehidupannya saudara. Dia coba mau mengandalkan pikirannya, dia coba mau mengandalkan hikmatnya sendiri, dia coba mau mengandalkan apa yang bisa dia lakukan saudara, tanpa membawa perkara itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada dia saudara, jangan kamu pergi ke Mesir. Ya. Diamlah di negeri yang akan kukatakan. Dalam situasi kondisi itu saudara, Ishak tidak boleh mengambil sebuah keputusan untuk dirinya sendiri dengan hikmat yang dia anggap baik saudara, tanpa petunjuk dari Tuhan. Disinilah letak keberhasilan dari seorang Ishak saudara, bahwa dia taat kepada apa yang Tuhan inginkan saudaraku. Maka ayat 16 saudara, ya kan? Ayat 13, tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Itu firman Tuhan. Ya, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 6 tadi apa saudara? Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Oke, sampai di situ. Berbicara kelaparan maka berbicara tentang sesuatu kekeringan saudara, sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita. Situasi kondisi yang kita harus hadapi saudara. Demikian juga bapak-bapak orang beriman yang kita ada yang renungkan dalam kebenaran firman. Mereka juga menghadapi hal yang sama seperti kita saudara. Tetapi disinilah yang membangun, yang menentukan keberhasilan seorang anak Tuhan. Yaitu apa saudara? Petunjuk Tuhan. Amin saudara. Harus diingat saudaraku. Petunjuk Tuhan. Ishak mendapatkan petunjuk Tuhan supaya ia tetap di Gerar. Jangan pergi ke Mesir. Tuhan melarang dia. Tuhan berfirman bagi dia. Karena kenapa? Karena tidak ada yang perlu kau takutkan. Karena kenapa? Karena Tuhan ada janji
bagi Ishak karena bapaknya Abraham. Nah, itu harus diingat. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu, engkau akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan memberkati, menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Hati-hati ya sama hamba Tuhan, saudara, jangan sembarangan ngomong. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia memberkati garis keturunannya. Itulah janji kepada anak-anak Tuhan. Jadi Ishak harusnya tidak perlu takut dan khawatir. Memang rasa khawatir itu manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak khawatir, betul? Ya kan? Tapi rasa khawatir ini tidak boleh mengalahkan iman kita. Dia harus takluk kepada iman percaya kepada Allah. Amin, saudara. Kita harus taklukkan itu. Nah, apa yang kita perlu adalah janji Tuhan bagi kita. Ya, firman-Nya apa tadi, saudaraku? Ayat berapa itu? Ayat 3. Ya. Aku menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham bapakmu. Ada janji. Anak-anak Tuhan, ada janji Tuhan dalam kehidupannya. Yang percaya katakan, amin. Saudara, apakah hanya Ishak saja keturunan Abraham? Tidak. Kita juga secara rohani keturunan Abraham. Tolong dibuka. Ya kan, Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Supaya saudara tahu siapa saudara dan saya, siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Galatia 3 ayat 29. Kita baca yuk sama-sama dari depan. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Katakan sama-sama, wow. Amin, saudara. Jikalau kamu adalah milik Kristus, siapa yang menjadi milik Kristus dalam hidupnya? Siapa ada Kristus? Amin, saudara. Ya kan? Jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham secara rohani maksudnya. Karena iman tadi. Dan berhak menerima janji Allah. Amin, saudara. Jadi janji Allah bukan hanya kepada Ishak secara jasmani, tetapi janji-janji Allah kepada keturunan Abraham secara rohani, yaitu saudara dan saya. Yang percaya katakan, amin. Dan kita berhak menerima janji-janji itu, saudara. Itulah sebabnya jangan pernah andalkan logika kita sehingga kita menyimpang dari segala rencana Tuhan. Saudara pernah baca renungkan kitab Rut? Ada Naomi di dalamnya. Coba renungkan nanti di rumah. Pada masa kelaparan dalam bangsa itu, saudara, Naomi dengan suaminya, anak-anaknya pergi ke daerah Moab. Bukan orang pilihan. Dia berpikir bahwa di sana dia bisa mendapatkan segala sesuatu. Tapi Naomi akhirnya pulang dengan tangan hampa. Suaminya mati, kedua anaknya mati. Tapi puji Tuhan ada Rut yang tetap setia kepada mertuanya itu. Tapi dia pulang dengan tangan hampa. Kadang-kadang sering sekali kita berpikir mencari sesuatu jalan keluar untuk sebuah kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita punya hikmat, kita merasa kita punya pengetahuan. Kita berhitung sana sini ini dan akan kita lakukan ini. Tapi kita tidak mencari petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, maka kita akan salah melangkah. Kita lupa siapa kita. Kita anak Tuhan, kita keturunan Abraham. Kita berhak menerima janji-janji itu. Amin, saudara. Saudara dan saya bukan orang sembarangan. Saudara orang pilihan Tuhan yang sudah dipanggil, diselamatkan dengan darah Yesus. Dan engkau punya hak, punya mandat, punya kepercayaan di dalamnya untuk engkau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan.
supaya kita menjadi berkat. Amin, saudara. Kita harus tahu siapa kita. Kita adalah keturunan Bapak orang percaya. Amin, saudara. Nah, dalam situasi kondisi seperti itu, setelah Ishak mendapatkan petunjuk Tuhan, firman Tuhan bagi dirinya, maka disinilah yang menjadi sebuah kunci keberhasilan dari Ishak. Memang dia keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu, tapi harus ada ketaatan di dalamnya. Saudara dan saya memang sudah menerima Yesus secara pribadi, memberi diri dibaptis dan menjadi bagian di dalam Yesus Kristus, keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji itu. Tetapi jangan pernah melangkah hanya dengan sebuah kekuatan logika dan hikmat sendiri, tetapi datang kepada Tuhan, dapatkan petunjuk Tuhan dan taat di dalamnya. Itu kunci keberhasilan. Jadi ketaatan Ishak adalah sebuah dasar dari keberhasilan dia. Ayat 6 tadi kan begitu ya. Jadi tinggallah Ishak di mana? Di Gerar. Tadinya dia mau pergi ke Mesir. Dia tinggal di Gerar. Ini tempat kondisi yang kering. Sedang ada masa kelaparan. Harusnya logika bermain. Tetapi Tuhan bilang, tetap kau di situ, jangan kau pergi. Tetap di situ saja. Dan saya mau beritahu, Ishak taat. Ketaatan seseorang membawa hidupnya ke dalam berkat-berkat Tuhan. Enggak ada orang yang enggak taat lalu diberkati Tuhan, enggak ada itu. Enggak ada orang yang tidak setia lalu diberkati Tuhan. Gak ada. Lalu apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Ishak. Nah, ini yang saya renungkan. Saudara, di dalam ketaatan Ishak menabur. Atau Ishak menabur di dalam ketaatannya. Coba perhatikan lagi ayat 12. Sampai dengan ayat 13, saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Saya tidak berkata bahwa saudara dan saya harus seperti Ishak, saudara. Ya kan, kalau ayat ini kan aminnya luar biasa. Dan orang itu menjadi kaya. Lalu apa? Bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Siapa yang mau? Wah, semuanya. Artinya apa? Artinya bahwa ada penjagaan Tuhan kepada orang yang taat. Ada penjagaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan orang yang mau menabur di dalam ketaatan. Saya mau beritahu saudaraku yang terkasih, pengertiannya adalah bahwa tidak pernah kekurangan orang yang memberi bagi kemuliaan Tuhan. Tidak pernah kekurangan orang yang menabur. Tidak pernah. Walaupun di tahun apa tadi? Kering. Masa kelaparan, masa sukar. Nah, kebanyakan hari-hari ini orang takut, orang galau. Kalau aku makin memberi, makin kurang dong. Kalau aku menabur, makin kurang dong. Terbalik, saudara. Itu pikiran orang dunia begitu, bukan pikiran anak-anak Tuhan.
Pikiran anak-anak Tuhan adalah di masa tahun kering dia tidak akan khawatir, dia akan tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan yang berkata dan dia harus taat melakukan itu walaupun di tahun kering. Jadi masa-masa sukar, saudara, tidak akan pernah membuat anak-anak Tuhan makin hancur jatuh ke bawah. Tidak, saya tidak percaya itu. Orang yang taat, orang yang menabur dalam ketaatan, tidak akan pernah mati dalam kekurangan. Minggu lalu kita berbicara tentang berbuah di tahun kering. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, yang tidak takut dalam tahun kering, yang terus menghasilkan apa? Buah. Itu orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan logikanya. Amin, saudara. Kita harus, cara berpikirnya harus sesuai konsep firman Tuhan. Ya. Jadi Ishak tidak menabur di dalam kecemasan, dalam keterpaksaan. Ishak tidak menabur di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Ishak menabur di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Dia tetap tinggal di tempat yang penuh dengan kekeringan. Tapi disitulah dia menabur. Menaburlah Ishak di tanah itu. Ada tempat untuk menabur. Memang Ishak waktu ini secara pengertiannya bahwa dia melakukan bagiannya, saudara, di hadapan Tuhan. Dia bekerja, dia mencangkul, dia cari orang-orang yang mau bekerja bersama dengan dia tanam, dia menjadi petanikah waktu itu, dia tabur. Ya. Anak Tuhan harus bekerja. Jangan tidak bekerja. Jangan kutip-kutip ayat, burung di udara Tuhan pelihara, yang tidak pernah menabur, tetapi menuai. Aku lebih daripada burung. Aku adalah anak Tuhan, orang pilihan Tuhan. Ngeronong rene, wes ngeronong rene, turu, wes turu, mangan. Wes mangan, ngopi-ngopi. Lalu tidak berbuat apa-apa. Pikirkan sesuatu, cari hikmat Tuhan, bekerja dan menabur di tanah itu, saudara. Di mana tempat saudara dan saya menabur? Tabur di tanah di mana tempat Tuhan tempatkan saudara dan saya. Tabur bukan sembarangan tabur, harus penuh dengan pengertian, betul? Di tanah itu. Amin, saudara. Aduh, jadi anak Tuhan gak takut loh dengan masa kekeringan. Karena firman Tuhan di Yeremia tadi kemarin berjanji bahwa kita akan tetap berbuah. Grafik anak Tuhan tuh bukan begini, bro. Grafik anak Tuhan tuh begini. Walaupun goncang-goncang sedikit seperti kita naik pesawat. Tapi tetap berjalan. Amin. Tetap sampai tujuan. Jadi dia gitu, enggak. Cepat naik, cepat turun seperti Apollo. Itu satelit 3, Telkom 3 jatuh ke bumi. Naik, tidak pada kondisi yang kuat, push jatuh lagi. Kita tidak begitu. Kalau saudara dan saya sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka tugas menjadi bagian kita adalah yang pertama, tetap taat.
taat kepada Tuhan, amin. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua adalah bekerja, tabur di dalam ketaatan itu saudara. Maka kita akan berada dalam iman yang kita lakukan itu saudara, yang kita percaya. Dan Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Ya. Ishak tetap menabur walaupun di masa kelaparan atau kekeringan. Dia bekerja. Saudara, dari film rohani itu apa namanya itu saudara? Faith like apa itu? Potatoes ya. Orang-orang bilang, nggak mungkin kau bisa berhasil, nggak mungkin. Tapi dia mendapat sebuah hikmat, iman. Ya. Jadi tahun-tahun kekeringan bukan berarti membuat kita menjadi tidak menabur, saudara. Lalu berhenti melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk kita terus menjadi berkat, terus menjadi berkat, terus menjadi berkat. Pemberian-pemberian saudara dan saya kepada kemuliaan Tuhan adalah taburan-taburan kita, saudara. Seperti contoh juga yang terjadi pada janda di Sarfat, saudara. Kita baca yuk 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Perhatikan saudara, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Kering saudara. Kering. Apa? Kering. Kering saudara ya. Kanker, kantong kering. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Ini tahun apa? Tahun apa waktu tadi kita baca? Tahun kering, ingat itu saudara. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ini manusia nggak tahu diri rasanya pikirannya begitu oleh janda ini. Sedang kering, minta air pula dalam kendi. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia bersuruh lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini gambaran Tuhan bagi hidup kita. Pada saat seseorang mau melakukan apa yang menjadi bagiannya saudara, maka Tuhan memberkati dia. Coba perhatikan ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia bersuruh lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kira-kira gitulah kalau didramakan. Ya, nanti bikin dramanya ini saudara. Sudah dia siap-siap mengambil sepotong kayu api saudara. Udah dia mau bawa pulang ke rumah lalu bakar. Apa itu namanya? Tepungnya tadi dia aduk saudara. Dia goreng dan setelah itu dia mati. Karena tidak ada lagi yang bisa dia dapatkan di tahun kering itu. Itu gambarannya. Artinya apa? Tidak ada pengharapan yang dia bisa harapkan dari manusia yang lain, dari kehidupan yang sedang terjadi, masa-masa sukar, kelaparan, tahun-tahun yang kering seperti itu. Tapi janda ini mendengar sebuah perintah dari seorang hamba Tuhan yang berfirman kepada dia, Tuhan yang berfirman bahwa janda itu akan memberikan kamu makan. Itulah sebabnya
Elia berkata, siapa Elia tadi? Elia berkata bahwa berikan aku minum. Buat bagiku sepotong roti. Tuhan, kami akan mati. Ayat 14, perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Artinya apa? Ada mujizat di dalamnya. Amin, saudara. Wow. Tidak peduli masa kelaparan, tetapi orang yang taat kepada Tuhan, ada mujizat di dalamnya. Yang percaya katakan, amin. Ayat 15 perhatikan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat ayat berapa tadi? Sorry, kelewatan. Ayat 13, ya, ayat 13. Kami akan mati Tuhan, katanya kan. Tapi Elia berkata kepadanya, ayat 13, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Saudara, dalam hidup ini utamakan Tuhan. Saya mau beritahu, utamakan Tuhan. Ya, apa yang menjadi bagian Tuhan, berikan kepada Tuhan. Utamakan Tuhan. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 sama-sama, 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Ada firman Tuhan yang diucapkan dari perantaran Elia, hamba Tuhan itu. Dan janda ini mendengar dan taat walaupun di tahun kering. Dia nabur. Dia lakukan. Dia punya iman timbul seperti yang difirmankan. Amin, saudara. Kenapa kita tidak berani memberi? Kenapa kita tidak berani menabur? Karena logika kita lebih kuat dari iman kita. Kekhawatiran kita lebih kuat daripada iman percaya. Sehingga kita takut memberi. Takut menabur. Tapi firman Tuhan menjamin sekali lagi bahwa Allah tidak pernah berhutang kepada orang yang memberi. Allah tidak pernah berhutang kepada orang yang mau menabur dan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan Tuhan. Percayalah saudara, pada saat saya melakukan sesuatu, itu bukan hanya untuk saya. Itu sedang saya persiapkan untuk anak-anak garis keturunan saya. Karena ada janji Tuhan bagi kita. Dan taburan-taburan yang kita lakukan, itu dipegang oleh Tuhan. Harus belajar menabur deh, jangan pelit. Apa yang menjadi dasar taburan kita? Menabur bagi kemuliaan Tuhan bukan seperti bermain judi. Atau bermain trading. Gak salah sih investasi ke situ. Tapi logikanya jangan sampai kita dikuasai dengan sesuatu yang lain. Tapi dalam hal menabur, itu bukan seperti bermain judi. Begini maksudnya.
Kalau saya menabur bagi kemuliaan Tuhan, maka saya akan mendapat sesuatu yang besar dari Tuhan. Kalau prinsipnya begitu saudara, itu berbicara kedagingan. Tapi apa yang menjadi dasar dari taburan-taburan kita adalah yang pertama ketaatan. Amin saudara. Katakan sama-sama apa? Ketaatan. Amin. Tuliskan di situ ketaatan akan membawa berkat bagi kehidupan kita saudara. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11 ya kan. Tentang persepuluhan saudara, itu berbicara ketaatan, bukan berbicara sesuatu untuk memiskinkan saudara dan saya. Saya melakukan sampai hari ini, saya hanya belajar taat terus belajar taat dan melakukan seperti yang Tuhan inginkan, dan saya tidak pernah berkekurangan. Walaupun dalam masa kekurangan, kami harus tetap taat. Saya pernah bersaksi bercerita masa-masa sukar dalam kehidupan kami. Saya hanya tinggal duit 1.000 rupiah di kantong. Saya anak seorang pejabat, tidak pernah berkekurangan. Tapi setelah kami menikah, saya harus tanamkan, saya tidak boleh menjadi peminta-minta, walaupun kepada orang tua. Karena saya berpikir saya yang harus jadi berkat. Pada saat duit semakin kempes dan tidak ada yang bisa diandalkan. Kami hanya jalani dalam masa-masa sukar. Air mata saya keluar. Memandang kepada Tuhan. Tapi kalau setiap kali dapat berkat, kami potongkan persepuluhannya. Setiap kali dapat berkat, kami potongkan persembahan khususnya yang menjadi komitmen kami. 10% persepuluhan, 10% persembahan khusus. Bahkan kalau persembahan khusus sudah habis, harus keluarkan lagi dari kantong, dari rekening. Itu yang kami lakukan sampai hari ini. Tidak bisa membeli susu, tapi ada berkat Tuhan, kami harus potongkan. Ada amplop di laci itu yang bertuliskan persepuluhan. Ada satu lagi amplop bertuliskan persembahan khusus. Ada lagi satu amplop untuk uang listrik. Ada lagi satu amplop untuk uang belanja. Kami harus atur keuangan. Saudara harus pintar ngatur keuangan. Nanti nggak diberkati Tuhan kalau mencela-mencela. Ada duit habiskan. Ada duit beli iPhone. Oh maaf ini kalau yang ada beli iPhone. Maksud saya bukan salah sih. Maksud saya harus diatur gitu loh. Ya. Harus dikelola. Ya. Ya kalau sudah kumpul duit untuk beli iPhone ya nggak salah sih. Ya tapi harus dikelola. Jangan kebutuhan untuk dapur dibeli iPhone. Misalnya. Ya. Jangan. Kebutuhan untuk anak susu anak diletak di saham. Jangan. Itu uang anggur yang ke sana itu. Invest. Tapi hati-hati loh. Jangan mau invest terus di sana tetapi tidak menabur. Amin. Karena kita perlu ketaatan di dalam apa yang Tuhan firmankan. Ya. Mau taat? Amin saudara. Taat saja. Apa yang menjadi bagian kita, ya kita lakukan. Lalu yang kedua adalah ucapan syukur. Apa yang menjadi dasar dari taburan kita adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pada saat saya mengembalikan persepuluhan, bukan berarti saya terpaksa dan takut belalang pelahap. Tak perlu saya takuti itu. Saya bukan takut belalang pelahap lalu saya kasih persepuluhan saya atau pemberian-pemberian saya. Saya menjadi sebuah bentuk ucapan syukur saya kepada apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian, bekerja, mampu melakukan sesuatu karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan bilang persepuluhannya. Persepuluhan itu seperti ucapan syukur kita. Jangan terpaksa. Walaupun sudah ditetapkan untuk diberi, tetapi mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau saya mengembalikan persepuluhan, saya letakkan tangan. Tuhan, ini persepuluhan. Terima kasih untuk semua berkat anugerah Tuhan bagi kami, untuk kehidupan kami. Ku kembalikan seperti firman-Mu.
Saya doa dulu, saudara. Ucapan syukur. Amin, saudara. Yang ketiga adalah kerelaan hati dalam memberi. Jangan terpaksa. Nanti saudara 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat 8 saudara renungkan di rumah. Ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin, saudara. Ya, rela hati itu menjadi dasar. Rela saja, jangan pikirkan. Ya, jangan dicari-cari, diungkit. Kemana duit yang sudah saya persembahkan itu? Apa tanya-tanya itu? Ya, gereja bukan koperasi simpan pinjam. Gereja rumah Tuhan. Pada saat saya memberi, ya udah. Mana laporannya? Laporan apa? Kita hanya perlu berdoa supaya semua berjalan. Rela hati. Pada saat saya sudah keluarkan, rela. Seberapa yang saudara bisa berikan, rela untuk kemuliaan Tuhan. Jangan karena terpaksa. Janjiman. Kada tahu. Lagi susah nih. Menderita aku nih. Disuruh lagi memberi. Apa? Jangan. Rela hati nggak mau beri, nggak usah. Tuhan nggak suka kepada orang yang terpaksa. Jadi dasar dari pemberian kita adalah apa? Ketaatan. Katakan sama-sama, pertama apa? Ketaatan. Yang kedua apa? Ucapan syukur. Yang ketiga apa? Kerelaan hati. Amin, saudara. Amin. Lakukan menjadi bagian kita. Begini. Kalau kita mendapat berkat, dengarkan ya firman Tuhan. Ada benih untuk ditabur. Benih yang untuk ditabur jangan dimakan, bro. Karena kamu nggak nuai nanti. Harus diingat. Di dalam berkat Tuhan itu ada benih untuk ditabur. Jangan dimakan. Itu makanya perlu mengelola keuangan. Mana untuk Tuhan, kembalikan. Mana persembahan khusus, alokasikan. Untuk siapa? Untuk orang tua misalnya. Untuk siapa? Untuk misi, untuk gereja, untuk pelayanan Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang-orang membutuhkan. Alokasikan. Ada benih, jangan kamu makan, tabur. Itu makanya nanti tahun-tahun mungkin ya, karena prediksi orang kan semakin sukar ini bumi, betul. Tapi kita tidak perlu takut karena dari sekarang kita sudah menabur bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan terus berbuah walaupun di tahun kering, amin.